Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menyampaikan materi mengenai Kesultanan Pajang. Sebelum masuk ke dalam materi, izinkan kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Abdul Nuriman. Nama saya Wailan Ibrahim. Simak penjelasan berikut ini. Kesultanan Pajang, sejarah, raja, dan pengaruhnya. Sejarah kebudayaan Islam oleh Agus Nuriman dan Uraidanu Nugraha. Perjalanan dakwah Islam di Jawa. Salah satunya yang akan dibahas kali ini adalah Kesultanan Pajang. Sejarah berdirinya Kesultanan Pajang. Kesultanan Pajang adalah sebuah kesultanan Islam yang berdiri pada tahun 1568 di daerah Kartasura, Surakarta, Jawa Tengah. Kesultanan ini merupakan kelanjutan dari Kerajaan Demak yang didirikan oleh Jaka Tingkir atau Sultan Hadiwijaya. Jaka Tingkir yang merupakan menantu Sultan Trenggono mendirikan Kerajaan Pajang setelah menyingkirkan Arya Penangsang dan memindahkan pusat pemerintahan dari Demak ke Pajang. Pajang awalnya merupakan daerah bawahan Kerajaan Demak, tetapi setelah runtuhnya Demak, Pajang menjadi kerajaan yang mandiri. Kesultanan Pajang mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Sultan Hadiwijaya yang menjabat selama 15 tahun. Pada masa ini, Pajang mengalami perkembangan yang pesat dalam bidang pertanian dan menjadi lumbung beras utama di Jawa. Wilayah kekuasaan Pajang mencakup Madiun, Blora, dan Kediri. Namun, setelah 21 tahun berdiri, Pajang mengalami kemunduran dan runtuh pada tahun 1587. Beberapa peninggalan yang masih tersisa dari Kesultanan Pajang antara lain Masjid Laweyan, Pasar Laweyan, dan Bandar Kabanaran. Peninggalan lainnya adalah reruntuhan yang dipercaya sebagai petilasan Kesultanan Pajang di daerah Pajang sendiri. Sultan Hadiwijaya, Jangka Tingkir. Sultan Hadiwijaya dengan nama asli Mas Karebet atau lebih dikenal sebagai Jangka Tingkir adalah pendiri dan sultan pertama Kesultanan Pajang. Memerintah sekitar tahun 1568 sampai 1583 Masehi. Ia adalah menantu dari Sultan Trenggana dari Demak yang berhasil menumpas pemberontakan Arya Penangsang, sehingga ia dianggap pewaris sah tahta Demak. Ia kemudian memindahkan pusat pemerintahan ke Pajang dan mendirikan kerajaan agraris yang mencapai puncak kejayaan, di mana kekuasaannya diakui oleh para adipati di Jawa Timur. Masa pemerintahannya berakhir setelah ia jatuh sakit sepulang dari pertempuran melawan anak angkatnya sendiri, Sutawijaya, yang menguasai Mataram. Arya Pangiri. Arya Pangiri bergelar Sultan Ngawantipura, adalah sultan kedua Kesultanan Pajang yang memerintah singkat antara tahun 1583 sampai 1586 Masehi. Ia adalah putra Sunan Prawoto dan menantu Sultan Hadiwijaya. Arya Pangiri berhasil merebut tahta dari Pangeran Benawa, putra mahkota, berkat dukungan dari Panembahan Kudus. Namun, masa pemerintahannya dikenal kurang adil bagi rakyat Pajang asli, karena
ia terlalu fokus pada upaya balas dendam terhadap Mataram dan mendatangkan banyak orang Demak ke Pajang, yang menyebabkan ketidakpuasan meluas hingga akhirnya ia dilengsarkan oleh Pangeran Benawa yang bersekutu dengan Sutawijaya dari Mataram. Pangeran Benawa bergelar Sultan Prabu Wijaya adalah putra kandung Sultan Hadiwijaya dan Sultan terakhir Kesultanan Pajang. Memerintah sangat singkat, sekitar tahun 1586 sampai 1587 Masehi. Setelah sempat disingkirkan menjadi Adipati Jipang oleh Arya Pangiri, ia bersekutu dengan saudara angkatnya, Sutawijaya, pendiri Mataram, untuk merebut kembali tahta Pajang demi memulihkan keadilan. Setelah berhasil melengsarkan Arya Pangiri, Pangeran Benawa naik tahta. Tetapi ia tidak lama memerintah, karena menyadari kemunduran kerajaannya, ia kemudian memilih menyerahkan kekuasaan Pajang kepada Sutawijaya dan Mataram, secara efektif mengakhiri kedaulatan Kesultanan Pajang. Pengaruh Kesultanan Pajang terhadap perkembangan Islam di wilayahnya. 1. Akomodasi budaya Islam Kejawen. Pajang mempromosikan corak Islam yang akomodatif dan sinkretis. Perpaduan dikenal sebagai Islam Kejawen. Toleransi budaya. Islam disebarkan dengan cara merangkul dan mengakulturasi tradisi dan seni lokal Jawa, seperti wayang dan upacara adat, sebagai sarana dakwah alih-alih menghapusnya. 2. Pergeseran aliran keagamaan. Pada masa Pajang, terjadi pergeseran fokus ajaran Islam dari syariat yang ketat Demak menuju ajaran makrifat atau sufisme, mistik Islam. Fokus pendalaman. Ajaran yang dominan seperti yang terkait dengan Syekh Siti Jenar, aliran Manunggaling ku Kawula Gusti, lebih cocok dengan kondisi sosiokultural masyarakat pendalaman dan petani. Politik terbuka. Sultan Hadiwijaya menerapkan sistem politik yang terbuka dan menghormati corak keagamaan yang berbeda-beda. 3. Kontinuitas pusat kekuasaan. Pajang menjadi pusat kekuasaan Islam yang berhasil membawa pengaruh Islam yang lebih jauh ke wilayah selatan, pegunungan Jawa Tengah. Peninggalan berdirinya Masjid Laweyan menjadi bukti nyata kegiatan keagamaan dan dakwah pada masa itu. Terima kasih telah menonton.
menonton video kami. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.